siang Pak Broto, perkenalkan nama saya Stanisla Jaya Tanglion dari kelas 10 IPA absen 30. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah PKWU tentang kerajinan berdasarkan budaya lokal dan benda. Di sini saya akan mengambil tes yang dianyam. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga tugas yang saya buat ini dapat diselesaikan dalam bentuk makalah yang berjudul kerajinan berdasarkan budaya lokal dan benda. Jadi dari hal-hal tersebut mereka bisa mendapatkan ide-ide untuk menciptakan usahanya sendiri. Dalam menyusun makanan ini, saya telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Namun sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Demikian, semoga makalah yang saya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pendengar, dan para pembaca pada umumnya. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Kerajinan berdasarkan budaya lokal dan benda adalah salah satu jenis kerajinan yang memfokuskan pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional dalam negeri, yang bukan benda seperti cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya adalah pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional, benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya, tarian burung enggang dari suku Dayak menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan, tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah tentang kerajinan berdasarkan budaya lokal dan benda ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara perancangan tas yang dianyam. Yang kedua, bagaimana cara produksi kerajinan tas yang dianyam. Yang ketiga, bagaimana cara pengemasan kerajinan tas yang dianyam. Yang keempat, bagaimana cara menghitung biaya produksi kerajinan tas yang dianyam. 5. Bagaimana cara pemasaran langsung kerajinan tas yang dianyam. C. Tujuan. Adapun tujuan dan dalam penulisan makalah tentang wirausaha kerajinan berdasarkan budaya lokal dan benda ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui cara perancangan tas yang dianyam, untuk mengetahui cara produksi tas yang dianyam, untuk mengetahui cara pengemasan tas yang dianyam, untuk mengetahui cara menghitung biaya produksi tas yang dianyam. Yang kelima, untuk mengetahui cara pemasaran langsung tas yang dianyam. Bab 2. Bahasan. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya objek budaya lokal. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man,
atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi atau man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya dan akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. B. Perencanaan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Budaya tradisional, daerah, dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi yang akan diminati pasar. Wirausaha kerajinan inspirasi budaya non-benda adalah menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak benda berbenda menjadi benda atau berwujud, misalnya tas yang dianyam. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis atau tak berbenda, burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana atau benda. 1. Pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat. Tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol, cerita rakyat, dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntun kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. A. Budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. B. Produk kerajinan apa yang akan dibuat. C. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat. D. Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. E. Bahan atau material apa yang saja yang akan dipakai. F. Warna atau motif apa yang akan digunakan. G. Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan. H. Bagaimana proses pembuatan produk tersebut. I. Alat apa yang dibutuhkan. Membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Pilih terbaik. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, saya memilih teknik yang dianyam. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar kerajinan
yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Kelima, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. C. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau gambar pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Yang pertama, tahap pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tas yang dianyam adalah rotan, gunting, lem, pita, ukur, jarum, dan benang. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Yang kedua, tahap pembentukan dan perakitan. Tahap pembentukan adalah pengerjaan dari bahan baku yang dimana akan bergantung terhadap segala macam bentuk, jenis ari material, terhadap bentuk dari dasar material dan juga bentuk dari produk yang dimana akan digunakan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan, seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan cara pemotokan. Yang ketiga, tahap finishing. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan atau yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau penghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. D. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan yang beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditambahkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer, produk melindungi produk dari benturan dan kotoran, berfungsi penampilan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Pelindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan
beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan pada kemasan dengan inspirasi budaya. Dapat ditambahkan label atau lembaran keterangan yang berisi informasi tentang budaya non-benda yang menjadi inspirasi. Perhitungan biaya produksi perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, dengan tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar, minyak, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Bahan baku itu rotan dengan harganya 35.000, biaya tenaga produksi 2 juta, biaya bahan overhead atau itu lem, benang, gunting 100.000, biaya produksi jadinya itu 35.000, 2 juta ditambah 2 juta tambah 100.000 jadinya 2.135.000. F. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan dengan langsung para konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi tingkat atau multi level marketing. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melihat gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Bab 3. Prototip. Kesimpulan. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan perencanaan ide produk kerajinan. Pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang akan dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Proses produksi di kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau gambar pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan kerja. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand kemasan. Kemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Saran: memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju ke kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, tidak perlu terkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali. Tentu sebelum memulai berusaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.